Di gerinda gini, lalu kita bersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan takut ya kawan-kawan, karena saya lagi pegang banyak pisau. Tenang aja. Jadi dalam video kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengasah pisau dengan mudah ya. Bahkan saya yang bukan ahli pisau itu ya lumayan lah bisa mengasah pisau dengan mudah dan tajam. Ya setidaknya bisa menyenangkan istri saya, karena tadi saya udah suruh coba hasilnya, ternyata cukup senang dia. Udah tajam lagi katanya gitu ya. Padahal biasanya saya itu kesulitan untuk mengasah pisau karena ya bukan ahlinya ya kawan. Biasanya asal-asal gitu ya kan. Nah kali ini dengan cara yang mudah ya dan cepat dan ringan ya, saya bisa mengasah pisau ini dengan tajam hasilnya. Dengan cara apa? Yaitu menggunakan gerinda. Nah gerinda ini ya kawan, baru saya beli beberapa bulan yang lalu, kemudian baru saya gunakan untuk mengasah pisau hari ini, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan. Nah matanya seperti apa? Nah mata gerindanya seperti ini ya kawan. Sebetulnya mereknya ada macam-macam. Nanti kalau kalian penasaran pengen beli juga, linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Nah kemudian banyak orang yang mungkin seperti saya yang agak ngeri kalau menggunakan gerinda. Dan jangan salah ya kawan, salah satu penyebab utama kecelakaan kerja di dunia industri adalah gerinda. Ini penyebab nomor satu ya. Nah makanya kita juga kalau di rumah menggunakan ini ya mesti hati-hati juga gitu ya. Nah salah satu penyebabnya yaitu ya karena orang tidak paham dengan hubungan antara mesin gerinda dengan mata gerinda itu sendiri ya. Mata gerinda ya kawan itu biasanya dilengkapi dengan informasi dia maksimal putarannya berapa gitu ya. Nah kalau di sini ini sayangnya nggak dilengkapi ya kawan, tapi kalau nggak dilengkapi seperti ini ya maka saya asumsikan maka dia dirancang untuk putaran rendah gitu aja ya, untuk amannya. Nah sedangkan ya gerinda saya ini di sini tertulis 12.000 rpm ya kawan, sehingga putarannya sangat kencang. Saya sendiri merasa ngeri ketika melihat dia di putaran yang full gitu ya. Nah makanya kemudian saya tambahkan dimmer ya. Dimmer ini berfungsi untuk mengurangi putaran dari gerinda. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Nah pemasangan dimmer ini sederhana ya kawan. Ya cukup dia itu seperti kayak kabel extension atau sambungan kabel ya. Ini dicolok ke listrik PLN, kemudian gerindanya dicolokkan ke sini, udah gitu aja. Lalu putarannya bisa kita atur ya. Di sini putaran full, kemudian kalau kita putar ke kiri ya kayak volume aja, makin ke kiri makin berkurang gitu ya. Nah seperti itu. Nah apa akibatnya kalau ternyata ini ya ini tidak dirancang untuk putaran tinggi, sedangkan ini putarannya 12.000 rpm, maka ada kemungkinan ini bisa pecah dan mencelakakan kita ya kawan. Jadi ingat, hati-hati ya, kalau kita nggak tahu, nggak ada tulisannya, sebaiknya kita pelankan saja putarannya seperti itu. Nah bagi kawan-kawan yang pengen referensi beli gerinda gitu ya, saya sendiri ya memakai merek Makita ini, karena merek Makita ini sangat terkenal di kalangan tukang ya, katanya ini yang paling bagus gitu ya. Nah ini ya kawan-kawan, saya heran, biasanya Makita itu mahal tapi kok ini murah gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini memang seri khusus murahnya sehingga mungkin kurang awet, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas sih saya udah pakai ini beberapa bulan, tapi memang nggak tiap hari ya, karena saya bukan kerja nukang. Jadi saya nggak tahu apakah kawan-kawan yang sudah punya ini dan untuk dipakai kerja proyek atau nukang, apakah cukup awet ya. Modelnya adalah M0900B. Silakan kawan-kawan tulis di kolom komentar ya, bagaimana setelah menggunakan ini, apakah cukup awet. Karena harganya sangat murah kawan. Karena Makita ini setahu saya itu merek elit gitu ya, sehingga harganya
Kalau harga wajarnya menurut saya itu di atas 500.000, tapi ini jauh di bawah 500.000. Oke, seperti itu. Kemudian ya itu tadi ya, kalau kawan-kawan pengen tahu ini itu belinya di mana, nanti link-linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, beberapa orang itu cara menggunakan mata ininya. Jadi ini ya kawan, ini kan mata gerindanya ini kan bisa diganti-ganti ya. Tadinya itu saya sempat pakai mata gerinda, mata gergaji seperti ini. Ini enak kawan-kawan untuk motong kayu, motong pipa PVC, bersih hasilnya ya, cepat dan bersih gitu. Nah, hari ini tadi saya mau bantu istri ya dengan cara mengasah pisau ini ya, hasilnya bagus ya. Jadi mata gerinda ini terbuat dari, saya nggak tahu bahannya apa, tapi sebutannya diamond gitu ya, atau diamond gitu. Nah, kalau diamond itu maka biasanya itu ya dipakai ngasah atau ngalusin logam ya kawan. Dan memang hasilnya cukup bagus hari ini saya praktekkan. Nanti kawan-kawan perhatikan ya bagaimana saya mempraktekannya. Nah, kemudian apalagi yang perlu diketahui dari sini? Oh ya, caranya ya kawan. Terserah kalian bagaimana caranya, tapi saya punya cara sendiri. Saya lebih memilih saya ikat di sini, sehingga saya lebih berkonsentrasi pada megang ininya, pisaunya ya, ke sini dan sini gitu. Terserah kawan-kawan bagaimana caranya. Kawan saya ada yang begini, seret seret seperti itu ya, terus dibalik lagi seret seret gitu. Terserah kawan-kawan ya, bagaimana caranya, karena masing-masing orang punya preferensi atau kesenangan yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian ada satu tips lagi ya kawan. Kalau sudah selesai kita gerinda, biasanya itu ya logam-logam yang kurang ini, yang mungkin kurang karbon ya, yang low karbon, biasanya itu ada ininya, serabut-serabut logamnya setelah kita gerinda. Nah, saya menghilangkannya dengan ini ya. Ini adalah apa ya? Namanya pet apa gitu ya kawan. Tapi dia fungsinya adalah untuk ya membersihkan sisa-sisa gerindaan ya kawan. Jadi ini sama ya, nanti kalau kawan-kawan penasaran beli di mana, linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Baik, sekarang akan saya peragakan ya bagaimana cara saya mengasah pisau ini. Oke, sekarang saya akan pasang di sini ya, lalu akan saya ikatnya. Oh ya, agar memudahkan saya, ini saya on-kan dulu ya. Jadi nanti on-off-nya saya pakai dari colokan listrik aja. Oke, kita akan mengikatnya. Mulai dari sini dulu. Oh iya, cara mengikat ini ya kawan. Kalian perlu tahu cara mengikat yang bagus biar nggak mudah lepas kawan. Nah, apakah kalian tertarik? Kalau tertarik silahkan tulis di kolom deskripsi ya, saya akan ajarkan. Tapi kalau kawan-kawan mau cari ini channel TikTok saya, itu saya pernah ngajarkan ini di TikTok saya, silahkan cek di sana. Nah, ini cara pengikatan seperti ini itu tidak mudah lepas kawan. Karena kalau yang terakhir ini kan tali mati. Nah, yang sebelumnya tadi itu, nah kuncinya ada di situ. Itu susah lepas ya. Selanjutnya akan saya ikat di sini. Baiklah, di sini kita akan memulai pengasahan. Kemudian kita akan tes dulu ya, pisau ini tajam apa enggak ini ya. Kan biasanya pakai kertas gini ya. Nah, ya agak susah ya. Masih bisa terpotong tapi agak susah, dan ini tidak menakutkan sama sekali kalau diginikan ke jari ya. Oke, sekarang kita akan jalankan. Oh ya, ini tadi kita kan pakai dimmer ya kawan. Jadi perhatikan. Nah, ini kekencangannya segini ya. Kalau kita mau lebih kencang
kita mau lebih pelan. Terlalu kecil ya. Kalau terlalu kecil berhenti juga ya. Oke, bagi saya cukup segini. Sekarang kita akan mulai asah ya. Kita bersihkan dulu kalau ada Oke, karena habis digerinda ya, ini biasanya kan ada serabut tajam dari logam ya. Makanya saya anjurkan kawan-kawan menggosoknya dengan ini sabut abrasif ini ya. Nanti pembeliannya, linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Kawan-kawan silakan tanya ini beli di mana ya. Kadang-kadang saya lupa mencantumkan linknya juga. Oke, sekarang kita akan tes kembali bagaimana kalau pakai ngiris kertas. Ya, ini terasa lebih ringan kawan-kawan. Iya. Ya, begitu ya kira-kira. Baik kawan-kawan, jadi ini tadi kita udah tes ketajaman ya, kemudian saya cek juga konturnya dengan menggunakan kaca pembesar. Nanti saya akan tampilkan di layar ya, bagaimana kalau dilihat dengan kaca pembesar. Cukup rapi hasilnya ya. Jadi yang jelas udah tajam dan bisa membahagiakan istri ya, itu yang paling penting ya kawan-kawan. Jadi sekian dulu, semoga apa yang saya sampaikan dalam video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.